Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Ika Nurlela dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPM dan juga PERT dan review hasil video YouTube kemarin. Berikut saya sajikan contoh soal dari CPM atau Critical Path Method, di mana di sini terdapat sebuah aktivitas atau proyek yang harus dilakukan dengan dibuat CPM-nya. Di sini ada kode, aktivitas pendahulu, dan juga waktu atau hari. Nah, langkah pertama kita buat dulu workflow atau alur kerja dari aktivitas ini. Dapat dilihat pada layar, pembuatannya itu seperti dimulai dari kode A atau briefing atau brainstorming. Karena aktivitas pendahulunya adalah 0, otomatis itu nilainya adalah 0 atau tidak ada, dan itu merupakan awal dari dilakukannya aktivitas. Kita tulis A, selanjutnya kita buat tanda panah. Kegiatan selanjutnya adalah B atau script, di mana script ini kan selesai setelah script ini bisa dimulai setelah kegiatan A selesai, otomatis kita buat setelah A ini adalah B. Lalu apabila di sini kan kegiatan storyboard dan juga voice over atau kegiatan C dan D ini bisa dilakukan atau dimulai setelah kegiatan B selesai. Otomatis kita buat 2 cabang, teman-teman, untuk kegiatan C dan juga D. Selanjutnya yaitu kegiatan E atau ilustrasi bisa dilakukan setelah kegiatan C dimulai. Otomatis kita tulis yang E ini setelah C. Dan juga kegiatan F atau animasi bisa dilakukan setelah kegiatan D dan juga E selesai. Otomatis kita juga tarik cabang dari E dan juga D ini, dan juga setelah itu baru dilakukan kegiatan F. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan berikutnya, ataupun workflow-nya itu bisa dilihat pada layar tersebut ya, teman-teman. Selanjutnya, yaitu buatlah critical path dari aktivitas tersebut. Nah, gimana sih cara kita buat critical path ini? Teman-teman, kita harus tahu dulu nih istilah dari ES, LS, A, T, dan juga EF atau LF. ES itu yaitu early start atau mulai awal. Selanjutnya ada A atau activity atau jenis aktivitas. Selanjutnya ada LS atau latest start, dan juga ada earliest finish, selesai awal, dan juga latest finish atau selesai terbaru. Dan T merupakan durasi atau waktu yang digunakan pada aktivitas ini. Nah, caranya yang pertama itu kita buat kotak-kotak seperti ini dulu, teman-teman, mengikuti seperti workflow-nya. Lalu pada kotak ini yang pertama kita isi kotak atasnya dulu, teman-teman, yaitu kotak ES-nya. ES-nya itu adalah waktu mulai awalnya. Mulai awalnya itu kan pada A ini tidak ada nilainya, teman-teman ya, berarti itu diisi 0, teman-teman. Otomatis 0 ditambah dengan 2 ini merupakan T atau durasi waktunya. Nah, kegiatan A ini kan waktunya habis di waktu 2 hari. Otomatis kita tulis 2. Nah, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, angka 2 ini kita taruh di IF atau selesai awal. Selanjutnya di kegiatan B itu berarti IS-nya atau start awalnya itu dimulai setelah hari kedua kan, teman-teman, setelah briefing dan brainstorming atau kegiatan A ini selesai. Otomatis di sini 2 ditambah 4 ini durasinya atau waktunya sama dengan 6. Nah, itu selanjutnya juga sama, teman-teman. Kita isinya yang atas dulu ya, teman-teman ya. Yang atas-atasnya dulu, baru setelah itu teman-teman kita buat yang C, D, dan juga E-nya. Nah, kalau teman-teman ketemu di kegiatan yang F ini kan kita bingung dong ngambil hari dari yang E atau D. Nah, ambil dari angka yang terbesar, atau logikanya teman-teman mau mulai kegiatan F ini nih. Kegiatan F ini yaitu setelah kegiatan D dan juga E. D dan juga E. D ini kan baru selesai di hari ke-7. Kalau E ini baru selesai di hari ke-17. Logikanya nggak mungkin teman-teman mulai kegiatan F ini di hari ke-7, sedangkan kegiatan E-nya aja atau kegiatan ilustrasinya belum selesai. Jadi kegiatan animasi nggak bisa dilakukan, otomatis kita pilih yang angka terbesar. Nah, itu juga sama halnya, teman-teman, di kegiatan I. Nah, sampai terjawablah critical path-nya ini adalah kita bisa lihat di tabel critical path-nya ini adalah yang selanjutnya kita hitung yang ininya, teman-teman, yang bawahnya. Yang bawah ini seperti ini. 29 dikurangi 1, pengurangan. Kalau tadi kan kita yang atas itu kita jumlahin. Nah, yang bawahnya ini kita kurangin, teman-teman. 29 kurangi 1 sama dengan 28. Saya selesaikan dulu yang lain-lainnya ya. Ini enggak matiin.
Kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk yang mengisi bawah ini juga sama, tapi bedanya yaitu pengisiannya dikurangi teman-teman. Misal, eh, pada di sini kan ada angka 29. 29 itu turunan dari IF, yaitu dari year list finish, dan juga latest finishnya berarti di hari ke-29. Nah, 29 dikurangi 1 itu sama dengan 28. Lalu di kegiatan di aktivitas I juga sama, 28 dikurangi 2 sama dengan 26. Dan nih kalau teman-teman ketemu cabang seperti ini, gimana sih cara kita menentukan harinya atau menentukan LF-nya? Nah, kalau tadi itu kalau pas kita mulai dari atas itu kita pilih angka terbesar, kalau kita mulai ke bawah itu ke belakangnya itu mulai dari angka terkecil, teman-teman. Di sini kan 26, tulis 26, dan ini cabangnya di sini ada 24 dan 25, otomatis kita pilih angka terkecil yaitu 24. 24 dikurangi 7 sama dengan 17, ini sama. Ini juga nih teman-teman. Di sini kan ada yang terkecilnya yaitu 6 dan 16, otomatis kita pilih yang terkecil ya teman-teman. 6 kurangi 4 sama dengan 2, 2 dikurangi 2 di kegiatan A sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tentukan nih teman-teman critical path-nya. Berapa sih critical path-nya? Nah, critical path itu bisa dilihat di tabel. Kalau angkanya itu sudah semuanya sama, itu merupakan critical path atau alur kritisnya. Seperti di angka di aktivitas kedua ini merupakan critical path, teman-teman. Ini critical path. Ini juga critical path. Nah, di C ini juga critical path karena angkanya sama. Nah, D ini bukan critical path teman-teman karena angkanya beda, 7, 17, 6, 16. Lalu di E ini juga critical path. Di F juga critical path. Di G critical path. Dan di H ini bukan teman-teman karena angkanya berbeda. Lalu di huruf I ini, di aktivitas I sama, berarti ini critical path. Dan juga di C juga critical path. Berarti critical path-nya itu ada di A, B, C, E, F, G, lalu I, dan yang terakhir yaitu J. Ini merupakan alur kritisnya teman-teman atau alur tercepat yang bisa dilakukan. Terjawab sudah nomor 2. Dan yang terakhir itu berapa lama sih proyek tersebut bisa selesai. Nah, untuk melihat proyek berapa lamanya itu bisa dilihat di alur paling akhir teman-teman. Di sini kan angkanya adalah di earliest finish dan latest finishnya di angka 29. Berarti proyek ini bisa diselesaikan di hari ke 29 teman-teman. Seperti ini. Kita lanjut ke video PERT. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Hampir sama dengan CPM, tapi bedanya adalah menggunakan 3 perkiraan waktu. Yang pertama ada waktu optimis dengan inisial A, di mana waktu yang dibutuhkan jika aktivitasnya ini berjalan sesuai rencana. Dan ada waktu pesimistis, di mana waktu yang dibutuhkan aktivitas dengan kondisi yang diasumsikan sangat tidak diharapkan. Dan yang terakhir ada waktu realistis, yaitu perkiraan waktu yang sangat realistis atau nyata dalam menyelesaikan sebuah aktivitas. Nah, di dalam perhitungan PERT juga ada yang pertama yaitu expected time atau waktu yang diharapkan, yaitu dengan simbol T dengan rumus A plus 4M ditambah M, 4 dikali M tambah M dibagi 6, dan juga variance of time atau V sama dengan akar dari B dikurangin A per 6. Lanjut aja kita ke contoh soalnya. Berikut merupakan contoh soal dari PERT, yaitu ada sebuah aktivitas di mana dengan kode ABCDE. Dan dapat dilihat di sini sebelumnya saya sudah hitung T-nya, atau T itu expected time atau waktu yang diharapkan. Nah, T ini contohnya untuk menghitung kode A. Pada kode A ini waktu optimisnya yaitu 1 ditambah 4 dikali M. M itu adalah waktu
realistis, waktu realistisnya itu 2 dan juga ditambah B itu adalah waktu pesimistis dengan nilainya yaitu 9. Jadi 1 ditambah 4 dikali 2 tambah 9 dibagi 6 hasilnya yaitu 3. Nah 3 itu merupakan waktu, expected time atau waktu yang diharapkan dan dimasukkan, ke kolom T ini. Perhitungan semuanya sama dan juga V yaitu variance of time atau variasi waktunya. Setelah T-nya dapat, teman-teman bisa langsung masuk ke yaitu perhitungan dari workflow-nya atau perhitungan dari critical path-nya. Hampir sama sebenarnya kalau udah di tahap ini teman-teman, itu sama kayak CPM. Jadi kita tinggal memasukkan aja dari nilai T ini jadi kalau di CPM itu kayak waktu memang waktu yang diharapkannya itu hampir sama seperti perhitungan CPM. Jadi kalau misalkan kode A itu aktivitas pendahulunya itu kosong berarti 0, 0 ditambah waktunya itu 3 dari real time-nya tadi, lalu tinggal dibuat saja critical path-nya. Nah, untuk menentukan critical path juga sama dengan CPM teman-teman, yaitu dengan melihat angka yang ada di workflow-nya ini yang angkanya angka sama itu merupakan critical path atau disebut juga ini yang kritis. Nah, kalau yang di part ini juga ada namanya slack atau slack itu waktu longgar teman-teman, hampir sama dengan waktu bebas yang dimiliki suatu aktivitas buat dapat diundur. Cara menentukan slack ini, teman-teman, kalau misalkan di setiap kodenya itu hurufnya itu atau angka-angkanya itu sama, itu hasilnya adalah 0. Tapi kalau misalkan di aktivitas tersebut angkanya berbeda, kita lihat di angka ininya teman-teman, kita lihat di angka LS-nya atau mulai terbaru atau latest start-nya teman-teman. Seperti di aktivitas A ini LS-nya itu 2, jadi kita tulis 2. Nah, kalau misalkan slack time-nya itu berjumlah 0, itu berarti dia menandakan jalurnya kritis atau ya, kita tulis di tabelnya ya. Tapi kalau misalkan slack time-nya itu ada angkanya atau berjumlah angka, itu berarti jalur kritisnya bukan jalur kritis. Jadi dari situ kita bisa menentukan nih apa aja yang jalur kritisnya. Seperti yang contoh soal ini, contoh jalur kritisnya adalah B, C, dan juga D karena memiliki slack time berjumlah 0. Dan pertanyaan terakhir yaitu lama waktu dari penyelesaiannya adalah 21 hari atau 21 minggu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.